Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back on my channel. Jumpa lagi dengan kami di sini. My name is Dani. Hello everyone. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kabar kalian dan kabar kita semua baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke everyone. Kali ini kita akan belajar mengenai how to make a question with did, was, and were. Oke? Kita akan belajar bagaimana cara membuat pertanyaan dengan menggunakan did, was, dan were. Oke, sebelum kita lanjut ke bahasan, jangan lupa bagi yang belum subscribe, segera subscribe on my channel uh, agar kita bisa terus belajar bareng di sini, dan jangan lupa nyalakan loncengnya dan juga share untuk yang lain, semoga bermanfaat. Dan bagi yang sudah subscribe on my channel, terima kasih atas dukungan kalian semuanya selama ini. Semoga segala dukungan atau kebaikan yang kalian berikan kepada saya bermanfaat bagi saya khususnya, dan juga imbal baliknya semoga kalian mendapatkan ilmu dari channel ini. Oke, terima kasih untuk semuanya. Oke everyone, kita lanjutkan ke bahasan kita kali ini, bagaimana cara membuat pertanyaan dengan did, was, dan were. Kalau kita lihat did, was, dan were ini berarti kita akan berbicara mengenai past tense ya. Oke, betul, berbicara mengenai past tense atau suatu kejadian yang sudah lewat ya, sudah di masa lampau. Dan kali ini kita akan bercerita mengenai sebuah pesta ya, sebuah pesta ulang tahun ya. Sebuah pesta ulang tahun yang mana pesta ulang tahunnya itu udah dilakukan sehari yang lalu ya, dan di situ diceritanya itu ada seorang teman yang datang ya, seseorang yang datang ke pesta itu, dan kita akan membahasnya lebih lanjut menjadi kalimat-kalimat yang berhubungan dengan did, was, dan were. Oke everyone, di sini untuk pertanyaan pertama misalkan begini, apakah kamu pergi ya, apakah kamu pergi ke sana gitu ya. Apakah kamu pergi dengan teman di situ ya? Sebuah pertanyaannya. Pertanyaannya seperti ini. Apakah kamu pergi dengan teman? Maksudnya pergi ke pesta itu ya, ulang tahun itu. Nah, di sini di sini ada bla-bla-blanya. Di sini ada pilihannya. Sorry. Nah, oke, kita lihat di sini. Apakah kamu pergi dengan teman? Titik-titik bla bla bla, you go with a friend. Ya, nah di sini kamu pilih. Di sini ada pilihannya A, B, dan C, dan kalimat mana yang cocok ya, kalimat mana yang cocok, huruf mana yang cocok untuk dimasukkan di pertanyaan ini. You go with a friend, bla bla bla, you go with your friend. Apakah did, A, atau B, was, atau C, were? Silahkan diisi. Oke, kita cocokkan jawaban kalian. Di sini adalah kalau misalkan you go with a friend, berarti di sini adalah was, tentu bukan. Were, tentu bukan. Di sini adalah menggunakan did ya, adalah A. Did you go with a friend? Did you go with a friend? Apakah kamu pergi dengan teman? Nah, di sini kita lihat mengapa kita pilih did. Did dikarenakan kita lihat di sini di kalimatnya adalah go, di sini ada go, ada
kalimat kata kerja ya, verb, ada verb. Maka kalau dalam kalimat ini ada verbnya, harus menggunakan did, lampaunya ya. Berarti ini kemarin dia perginya ya. Did you go with a friend? Oke. Jangan was you go with your friend, itu salah. Kalau were you go with your friend, itu juga salah. Kalau was dan were ini digunakan untuk yang non verb atau yang di kalimatnya tidak menggunakan unsur kata kerja. Kalau di sini ada unsur kata kerjanya. Did you go with a friend? Dan untuk menjawab pertanyaan seperti ini, ya, cara menjawabnya adalah kalau iya, misalkan yes, ini habis. Yes, I did. Kalau tidak, no, I did not. Oke. Itu cara menjawabnya. Apakah kamu pergi dengan teman? Did you go with a friend? Yes, I did. No, I didn't. Oke, kita lanjut ke yang lainnya, ke halaman yang lainnya. Nah, di sini pertanyaan yang berikutnya seperti ini. Kita lihat, apakah teman-teman kamu ada di pesta itu? Ya. Bla 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 bla. Your friend Kita lihat di sini pertanyaan berikutnya, apakah teman-teman kamu ada di pesta itu? Bla 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 bla, your friend at the party. Ya. Di sini ada pilihannya A, did, B, was, dan C, were. Silakan pilih kalimat mana yang cocok untuk mengisi bla 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 ini, apakah did atau was atau were. Oke. Kita cocokkan jawaban kalian di sini. Di sini adalah bla 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 your friend at the party. Kalau did, apakah cocok di sini? Ini tentu salah. Kalau was, ya. Kalau was, ini tentunya antara bisa dan antara benar dan salah. Kalau C, were, ya, antara benar dan salah. Kita lihat di sini kalimatnya friend, berarti teman, satu orang teman. Kalau satu orang teman, kata gantinya berarti he. Kalau laki-laki, kalau she berarti perempuan, she untuk perempuan. Maka kalau satu adalah was, ya. Berarti di sini B, ya. Was your friend at the party? Was your friend at the party? Nah, itu ya. Karena kenapa menggunakan was, tidak menggunakan did? Karena di sini kalimatnya adalah non verb atau tidak mengandung unsur kata kerja. Oke? Di sini adalah kalimatnya non verb yang tidak mengandung unsur kata kerja, maka menggunakan was atau were. Karena di sini adalah tunggal, ya. Kata gantinya bisa she atau he, maka menggunakan was. Oke? Dan untuk menjawab pertanyaannya adalah yes, ya. Misalkan she was. Kalau tidak, no, she was not, atau no, she wasn't.
Oke everyone, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal berikutnya adalah pertanyaannya seperti ini misalkan. Apakah pestanya menyenangkan? Ya. Di sini. Oke. Pilihannya masih tetap did, was, dan C were. Kita lihat, apakah pestanya menyenangkan? Bla bla bla, the party fun. Nah, cocok yang mana antara A, B atau C? Kalau misalkan did the party fun, tentu salah ya. Was the party fun atau were the party fun? Mana yang cocok? Silahkan diisi. Kita akan samakan nanti jawabannya. Sudah, oke? Yaitu was the party fun. Kita lihat kalimatnya adalah party. Party ini adalah bisa disebut kata benda ya, tidak mengandung unsur kata kerja. Berarti kalau did tentu tidak. Kalau was di sini, was untuk tunggal, pestanya tunggal di sini berarti menggunakan was ya. Was the party fun? Apakah pestanya menyenangkan? Kalau were ini untuk yang jamak ya digunakannya, oke? Dan untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kalau iya berarti yes, it was ya. Kalau tidak, no, it wasn't atau no, it was not. It ini adalah kata ganti untuk party ya. It ini kata ganti untuk the party. Oke? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah banyak orang di sana? Bla bla bla, many people there. Pilihannya masih tetap sama. Did, were, was. Oke. Kita lihat kalimatnya di sini, kalimat tanyanya. Bla bla bla, many people there. Apakah banyak orang di sana? Di sini kita lihat ada unsur kata kerjanya atau non verbnya. Di sini tidak ada unsur kata kerja ya, many people there. Jadi untuk did berarti tidak. Karena did digunakan hanya untuk kalimat yang mengandung unsur kata kerja. Were antara oke dan tidak, was antara oke dan tidak. Tapi yang tepat untuk kalimat ini adalah di sini kita lihat many people berarti banyak orang ya. Maka digunakan were ya, karena ini untuk jamak were. Kalau was untuk tunggal. Were many people there? Oke. Apakah banyak orang di sana? Ya.
Dan untuk menjawab kalimat seperti ini adalah yes, there were. Oke. Kalau tidak, no, there were not. Cara menjawabnya seperti itu. Oke everyone, kita lanjut nanti setelah jeda beberapa saat ya. Kita lanjutkan nanti setelah jeda, oke? Oke everyone, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya di sini pertanyaan nomor 5, ada pertanyaan seperti ini ya. Apakah kamu bersenang-senang ya? Oke. Apakah kamu bersenang-senang? Bla bla bla, you have a good time. Pilihannya masih tetap sini A, did, B, was, were, dan C, was. Ya. Apakah kamu bersenang-senang? You have bla bla bla, you have a good time. Apakah did, apakah were, apakah was? Silahkan diisi dulu dan kita nanti akan cocokkan. Oke, sudah kita cocokkan sekarang. You bla bla bla, you have a good time. Kita lihat kalimatnya di sini, apakah mengandung unsur kata kerja atau tidak? Ya, di sini adalah you have di sini. Ini adalah mengandung unsur kata kerja ya, bersenang-senang, ya, good time, having, mempunyai ya, kalau diartikan you have a good time. Berarti kalau ini mengandung unsur kata kerja, tentunya were adalah salah dan was juga salah. Maka di sini menggunakan did ya, karena mengandung unsur kata kerja ya. Did you have a good time? Apakah kamu bersenang-senang? Ya, di pesta itu maksudnya ya. Dan untuk menjawabnya, sebelumnya silakan diulang lagi untuk belajar pronunciation. Did you have a good time? Oke. Dan untuk menjawab pertanyaan ini adalah, kalau iya berarti yes, ya, yes I did. Kalau tidak, no, I did not, atau no, I didn't. Oke, itu untuk menjawab pertanyaan seperti contoh itu. Dan untuk kalimat berikutnya, pertanyaan berikutnya kita lanjut ya everyone.
apakah kamu memakan kue ultahnya, ya, bla 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 bla. Kita lihat di sini. Apakah kamu makan kue ultah? Bla bla bla, you eat a birthday cake. Ya. Pilihannya masih tetap sama. Di sini A-nya did, B were, dan C was. Silahkan diisi mana yang cocok, apakah did, B were, dan C was untuk pertanyaan ini. Titik-titik, bla bla bla, you eat a birthday cake. Apakah kamu makan kue ultah? Ya, silahkan diisi, nanti kita cocokkan. Sudah? Oke, kita cocokkan sekarang jawabannya. Di sini ada, kita lihat dulu kalimatnya, apakah ada unsur kata kerjanya atau tidak. Ya, bla bla bla, you eat a birthday cake. Ternyata di sini mengandung unsur kata kerja. Mana kata kerjanya adalah eat, ya. Maka kalau mengandung unsur kata kerja berarti were tentu salah dan was tentu salah. Maka yang digunakan di sini adalah did, ya. Did you eat a birthday cake? Silakan diulang pronunciation-nya. Oke, dan untuk menjawab pertanyaan seperti ini, ya, adalah kalau iya, yes, I did. Kalau tidak, no, I did not. Atau biasa disingkat didn't. Oke, kita ulang. Did you eat a birthday cake? Yes, I did. Kalau tidak, no, I did not. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah kamu lapar, ya, bla 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 bla. Bla bla bla, you hungry, ya. Sini pilihannya masih tetap did, were, dan was. Mana yang cocok untuk melengkapi pertanyaan di sini? Apakah did, apakah were, apakah was, ya. Silakan diisi dan kita nanti akan cocokkan jawabannya. Sudah? Oke, nah sekarang kita cocokkan. Sebelumnya kita lihat dulu di sini, ya. Bla bla bla, you hungry. Ya, ada unsur kata kerjanya? Tentu tidak, ya. Tidak ditemukan unsur kata kerja, tapi di sini cuman ada kata sifat saja ya, hungry, ya. Lapar, hungry, kata sifat. Berarti kalau tidak mengandung unsur kata kerja, did tentu salah. Di sini were antara iya dan tidak, was antara iya dan tidak. Yang paling tepat antara B dan C, dan yang paling tepat yang harus digunakan adalah were, ya, untuk you, ya.
untuk yang tunggal ya. Karena was digunakan ya. Was itu digunakan untuk it, she, he ya. Kalau were itu digunakan untuk I, you, we, they. Oke, maka di sini menggunakan were. Were you hungry? Ya. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini adalah yes, ya. I were. Kalau tidak, no, I weren't. Atau no, I were not. Ya, no, I were not disingkat, no, I weren't. Oke, everyone. Sekilas mengenai bagaimana cara membuat pertanyaan menggunakan did, was, dan were. Mungkin sampai di sini dulu. Terus belajar di rumah untuk terus meningkatkan skill kamu ya dalam bentuk kata ke 14 bentuk waktunya atau dari grammarnya ya atau tensesnya. Tetap belajar di rumah dengan banyak membuat kalimat-kalimat ya. Dan kita akan ketemu lagi di video saya berikutnya. Tetap bergabung di channel ini. Bagi yang belum bergabung, bagi yang sudah bergabung, kita terus belajar bersama-sama. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.